Di masa depan, ada unit polisi futuristik yang kerjaannya menangkap penjahat sebelum mereka sempat beraksi. Gimana caranya? Mereka punya tim spesial yang terdiri dari individu super bernama Precoq, orang-orang dengan kemampuan luar biasa untuk meramal kejahatan. Setiap kali mereka melihat pembunuhan akan terjadi, sebuah bola merah muncul seperti mainan karnaval mahal. Tapi alih-alih nomor undian, bola itu menunjukkan nama korban dan pelaku. Serem tapi praktis. Kepala unit pre-crime, seorang detektif bernama John, baru saja mendapat bola merah. Kali ini lebih spesial dari biasanya. Ada dua korban sekaligus, seorang pria dan seorang wanita. Pelakunya, pria kulit putih usianya 40 tahunan. Tapi masalahnya, lokasi kejadian masih remang-remang. Dan seperti drama kehidupan yang terlalu sering terjadi, pembunuhan ini dipicu oleh perselingkuhan. Si cowok gak terima cintanya disabotase, jadi dia berencana bikin akhir tragis untuk si wanita. John punya waktu 24 menit 13 detik untuk mencegah drama ini berubah jadi headline berita malam. Sebagai detektif, John tahu apa yang harus dilakukan. Nonton ramalan Precoq. Ini lebih stres karena videonya cuman potongan-potongan tanpa alamat lokasi yang jelas. Dengan sedikit usaha keras dan kemampuan investigasi tingkat dewa, serta bantuan sistem data SIM dan STNK, John akhirnya menemukan alamat pelaku, yaitu di Vauxhall, Gainsborough, 4421. Gak pakai basa-basi, John dan timnya langsung meluncur ke sana. Tapi plot twist muncul. FBI datang dengan gaya mereka yang sok serius. Agent Danny, salah satu dari mereka, mulai mempertanyakan segalanya. Apakah program pre-crime ini beneran efektif? Apakah adil menangkap seseorang sebelum mereka benar-benar melakukan kejahatan? Dan yang paling penting, apakah sistem ini kebal dari manipulasi? John jelas gak punya waktu buat drama tambahan ini. Tapi ya udah, dia tetap fokus pada misi. Ketika tiba di lokasi, masalah baru muncul. Alamat tersebut ternyata adalah kompleks rumah yang semuanya mirip kayak copy paste. Tapi ada satu petunjuk kecil yang menarik perhatian. Sebuah pintu rumah terbuka. John berpikir, ini pasti rumah pelaku. Pelaku licik, tapi gak punya kebiasaan menutup pintu. Dengan perasaan penuh optimisme dan sedikit lelah, John dan timnya langsung menyerbu rumah itu. Semoga saja mereka tidak salah pintu. Let's go to bed. Let's do it in here. Be on the bed. I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks and Donald Dubin that was taken. Help me! I wasn't getting to it! Singkat cerita, John dan tim pre-crime berhasil mencegah pembunuhan itu. Dunia aman lagi, setidaknya untuk sementara. Sejak unit pre-crime dibentuk, tingkat pembunuhan global turun drastis hingga 90%. Sebuah prestasi luar biasa. Meski sistem ini membuat banyak calon penjahat mendadak jadi penghuni penjara prabayar. Tapi di balik keberhasilannya, John menyimpan rahasia gelap. Dia punya adiksi terhadap obat-obatan terlarang. Gak nanggung-nanggung, dia beli barang dari seseorang yang kelihatannya lebih menyeramkan daripada bos mafia. Orang ini bahkan gak punya mata. Serius. Mungkin matanya dijual apa gimana. John menggunakan obat-obatan ini untuk melarikan diri dari rasa sakit yang tak pernah hilang sejak kehilangan putranya satu-satunya, yaitu Sean. Setiap malam setelah belanja obat, John pulang ke rumah, membuka rekaman lama dan menonton kenangan manis bersama Sean. Di layar, dia melihat versi dirinya yang bahagia bersama Lara, istrinya. Sayangnya, kehilangan Sean membuat pernikahan mereka runtuh. Pagi berikutnya, John kembali ke kantor, bersiap menghadapi tantangan lain. Lemar, pemilik unit pre-crime, punya misi baru untuk John. Awasi Danny, si agent FBI, yang makin hari makin cerewet soal etika. Danny sibuk menggugat prinsip dasar pre-crime, menyebutnya gak adil menangkap orang sebelum mereka melakukan kejahatan.
Di sisi lain, John dan timnya punya pembelaan solid. Precock nggak pernah salah, akurasi yang bahkan lebih baik dari GPS. Tetapi Danny tidak menyerah begitu saja. Dia melempar konsep paradoks masa depan. Katanya, kalau masa depan dicegah, apakah itu masih masa depan? John dengan gaya khasnya yang dingin tapi tajam mengajukan teori lain. Kalau seseorang mencegah masa depan, itu nggak mengubah fakta bahwa masa depan itu nyata. Hanya saja itu tidak terjadi. Ini seperti menunda makan malam favoritmu hanya untuk sadar kalau itu masih jadi favoritmu. Tapi Danny punya agenda lain. Dia ingin bertemu dengan para Precock. Entah karena ingin memahami mereka lebih jauh atau karena penasaran bagaimana rasanya kerja bareng dengan peramal futuristik. John hanya berharap ini gak berakhir dengan lebih banyak debat filosofi yang membuat otaknya meleleh. John tahu aturan main. Polisi dilarang keras masuk ke ruang tempat para Precock berada. Itu wilayah terlarang, seperti dapur restoran mewah. Kamu cuma boleh menikmati hasilnya, bukan ikut campur di balik layar. Precrime menjaga area ini seperti benteng, memastikan gak ada yang iseng mengotak-atik sistem mereka. Tetapi Danny, si agen FBI yang selalu punya agenda, gak mau tunduk begitu saja. Dengan gaya penuh drama, dia mengacungkan surat perintah langsung dari Jaksa Agung Amerika Serikat. Game over buat John. Ini artinya mau gak mau, John sekarang harus bekerja di bawah pengawasan Danny. Dengan berat hati, John, Danny dan tim lainnya masuk ke ruang misterius itu. Di sana, mereka bertemu dengan Wally, pria aneh tapi jenius yang merawat para Precock. Wally dengan bangga menjelaskan rahasia sistem ini. Precock diberi susu futon, bukan nama minuman baru, tapi cairan khusus yang menyediakan nutrisi dan bertindak sebagai konduktor listrik. Cairan ini membantu memperjelas gambar-gambar ramalan mereka, semacam filter HD untuk masa depan. Ada 3 Precock, si perempuan bernama Agatha, dan 2 pria kembar, Arthur dan Dashiell. Menurut Wally, mereka gak pernah merasa sakit karena terus-menerus diberi dopamin, endorfin, dan serotonin. Kalau aja kita semua bisa hidup dengan dosis kebahagiaan seperti itu, dunia mungkin jauh lebih damai. Tetapi kemudian Danny, seperti biasa, bikin suasana jadi gak nyaman. Dia melontarkan opini kontroversial. Menurutnya, Precrime lebih mirip Tuhan daripada polisi karena mereka mengubah takdir. John jelas muak, apalagi Danny mendadak menyelipkan bela sungkawa atas kehilangan putra John. Alih-alih terharu, John malah marah. Danny seperti bermain di 2 sisi. 1 menit sok peduli, menit berikutnya dia mengorek-ngorek kesempurnaan sistem ini. Menurut Danny, jika ada cacat dalam sistem, cacat itu pasti berasal dari manusianya. Setelah memberikan wejangan moralnya, Danny pergi dengan senyum puas, meninggalkan John dengan banyak pikiran. John mencoba menenangkan diri dengan mendekati Agatha, Precock perempuan yang terlihat paling tenang. Tapi tiba-tiba Agatha membuka mata dan menyentuh tangan John. John kaget, terutama Wally yang bersumpah bahwa Precock tidak sadar akan kehadiran manusia. Tapi Agatha melampaui batas. Dia berbicara dan kata-katanya membuat John bingung. "Apakah kamu bisa melihat?" tanya Agatha. John melihat ke atas dan di sana muncul ramalan visual yang menyeramkan. Seorang wanita terlihat akan dibunuh. Wally tentu bingung. Ini sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Precock, kata Wally, hanya melihat masa depan, bukan berinteraksi dengan dunia nyata. John tahu ada sesuatu yang sangat aneh di sini. Dia memutuskan pergi ke pusat data, tempat di mana semua penjahat yang ditangkap Precrime ditahan dalam keadaan koma abadi. Kalau ada jawaban untuk semua keanehan ini, pasti ada di sana. Di sana, John bertemu dengan Gideon, orang yang menjaga pusat data dan para tahanan di sana. John berkata bahwa dia datang ke sini untuk mencari data pembunuhan, khususnya penenggelaman. Dan setelah ditunjukkan, ada satu pembunuhan yang visualnya itu mirip yang dimunculkan Agatha waktu itu. Gideon menjelaskan bahwa pembunuhan ini sudah lama sekali terjadi, bahkan sebelum John bekerja di sini. John melihat pelaku dari pembunuhan ini. Dia menenggelamkan seorang wanita bernama Anne Lively di Danau Roland. Orang ini tidak dikenal karena tidak diidentifikasi.
Pertanyaannya, kenapa pria ini tidak dikenal? Karena ternyata pria ini menggunakan mata lain sehingga tidak bisa di-scan matanya. Di sini ada yang aneh. John ingin melihat visual ramalan Agatha, tetapi filenya nggak ada. Yang ada hanyalah ramalan dari perikok lain, yaitu Arthur dan Dashiell. John bertanya tentang Anne Lively. Gideon melihat filenya dan berdasarkan informasi yang tersedia, Anne Lively merupakan seorang pecandu heroin. Bukan cuma itu, data tentang Anne Lively juga aneh banget. Dikatakan bahwa Anne adalah seorang pecandu heroin, tetapi nggak ada alamat atau info lain yang berguna. Ini bikin statusnya resmi sebagai orang hilang. Gimana ya arsip data zaman futuristik kok kayak cari nama di buku telepon? John melanggar peraturan dengan mengcopy file dari kasus percobaan pembunuhan Anne Lively. John pergi ke rumah Lemar. Sekadar informasi, John dan Lemar sudah lama sekali kenal. Jadi bisa dikatakan mereka dekat. John curhat ke Lemar tentang ramalan Agatha yang hilang. Tetapi Lemar dengan gaya seperti dosen filsafat malah mengarahkan obrolan ke topik lain. Dia bilang bahwa Lara, istri John, lagi cemas dengan John. Sebenarnya Lemar juga khawatir karena tahu John mulai ketergantungan sama obat-obatan. Peringatan Lemar jelas, jangan sampai masalah ini bocor ke media atau kredibilitas pre-crime bakal runtuh. Seperti kue lapis di bawah hujan. Lemar mulai menceramahi John. Lemar berkata, kita tidak memilih hal yang kita yakini, kita yang dipilih. Ada alasan John berada di sini. Andai saja pre-crime sudah ada sejak dulu, mungkin John tidak akan kehilangan putranya. John bersumpah kepada Lemar, dia tidak akan membiarkan FBI mengambil alih pre-crime. Di sisi lain, Danny pergi ke ruang kerja John dan di sana berantakan sekali. Banyak sekali foto keluarga John dan juga obat-obatan terlarang. Danny juga sempat melihat rekaman John dulu bersama dengan putranya yaitu Sean. Sementara itu, John kembali bekerja. Tapi pekerjaan kali ini gak seperti biasanya. Muncul bola coklat dari mesin pre-crime. Tanda akan ada percobaan pembunuhan, tetapi kali ini terencana. Korbannya adalah Leo Crow, seorang pria kulit putih dengan spesifikasi fisik seperti mau bikin profil Tinder. Tingginya 175 cm dan beratnya 77 kg. Berdasarkan ramalan, Crow akan ditembak di lantai 10 di sebuah gedung, lalu terlempar keluar jendela. Kejadiannya dijadwalkan Jumat pukul 15.06. John mulai menginvestigasi. Visual ramalan menunjukkan beberapa petunjuk. Gedung kaca, pintu bernomor 9 dan 6, seorang perempuan lansia yang tertawa sambil menghisap rokok, dan wajah pelaku. Nah, bagian terakhir ini bikin darah John membeku. Case number 1109 of occurrence Friday 1506. Federal housing, concrete and glass egg crates. 9 and 6. She's laughing. Figures resolving in the room. We've got a third party. Goodbye, Crow. Wait! Going down and getting me a piece of cake they're eating down there. One for myself while I'm at it. Wait! Goodbye, Crow. Wait! Wait! You're in a lot of trouble, John. You set me up. Pelakunya adalah dirinya sendiri. Yes, plot twist tingkat dewa. Wally melihat ramalan tersebut dan tentu dia terkaget. John pun berencana untuk kabur. Di lift, dia bertemu dengan Danny. Disinilah John berprasangka buruk dengan Danny. John merasa bahwa dia telah dijebak oleh Danny. John pun kabur dan kita nggak tahu dia akan melakukan apa. Apa yang akan dia rencanakan? Apakah dia benar-benar membunuh Leo Crow? John lari secepat mungkin dengan status buronan resmi. Di masa depan, jadi buronan itu sama sekali nggak gampang. Setiap sudut kota punya pemindai mata dan satu kali aja matanya ke-scan. Lokasi John bakal ketahuan dalam waktu kurang dari 5 detik. Apalagi surat kabar sudah heboh mengangkat berita ini. Nama John Anderton terpampang jelas di mana-mana, bahkan mungkin di iklan pop-up hologram. Singkatnya, John ketahuan dan dia mulai mencoba untuk melarikan diri. Tim pre-crime sendiri sekarang jadi pemburu utama John. Ya, timnya sendiri. Ironis banget.
Tapi John dengan segala pengalaman dan otak strategisnya berhasil lolos. Don't do this. You don't have to chase me. Everybody runs. Everybody runs, Fletch. Fletch. Easy does it, champion. Go to sleep. John melarikan diri ke tempat yang bisa dibilang cukup aneh untuk buronan kelas berat. Sebuah rumah dengan taman yang lebih mirip laboratorium eksperimen tanaman. Rumah ini milik Iris Heinemann, orang yang secara teknis adalah ibu dari sistem pre-crime. Kalau pre-crime adalah robot, Heinemann adalah yang bikin cetak birunya. John datang ke sini dengan satu tujuan, mencari jawaban. Kenapa ramalan bilang dia bakal membunuh Leo Crow dalam 36 jam? Masalahnya dia nggak pernah merasa pengen membunuh siapapun. Apalagi Leo Crow yang bahkan namanya aja asing di telinganya. John terkena sengatan racun dari tumbuhan yang ada di sana. John menjelaskan ke Heinemann bahwa dia bukan seorang pembunuh. John diberikan antidot dari racun tersebut sehingga sekarang dia pulih kembali. John bertanya, bagaimana seseorang bisa memalsukan sebuah ramalan pre-crime? Kenapa John bertanya soal ini? Karena Heinemann merupakan satu-satunya orang yang bisa menjawab menurut John. Karena Heinemann secara tidak langsung menciptakan pre-crime. Heinemann menjelaskan bahwa dia tidak terlalu bangga dicap sebagai orang yang menciptakan pre-crime. Karena tujuan awal Heinemann adalah mau menyembuhkan, bukan mengubah mereka. Mereka dalam arti adalah prekok. Jadi kalian harus tahu bahwa prekok adalah manusia pada umumnya. Cuman bedanya mereka memiliki kelebihan, yaitu bisa meramal masa depan. Heinemann dulu melakukan riset genetika di klinik Woodhaven, mengobati anak-anak pecandu narkoboy. Semua anak itu lahir dengan kerusakan otak. Umumnya meninggal sebelum usia 12 tahun. Sedikit yang selamat, memiliki bakat khusus. Mereka terbangun di tengah malam, meringkuk di pojok kamar, berteriak, mencakar dinding. Karena saat anak-anak ini menutup mata di malam hari, mereka memimpikan pembunuhan berulang kali, susul menyusul. Dan para ilmuwan tidak lama tersadar bahwa mimpi-mimpi buruk ini adalah mimpi yang akan menjadi kenyataan. John menjelaskan bahwa dia nggak akan melakukan pembunuhan. Dia saja tidak kenal siapa itu Leo Crow. Heinemann dengan gaya bijak ala nenek-nenek ilmuwan yang tahu lebih banyak daripada yang terlihat, menjelaskan sesuatu yang bikin John serasa ditampar kenyataan. Rantai peristiwa sudah dimulai. Sekali bergerak, rantai itu hampir mustahil dihentikan. Dan rantai ini pasti akan mengarah pada John membunuh Leo Crow. Tapi kemudian ada tambahan twist. Heinemann bilang dia nggak bisa bantu John karena sistem pre-crime nyaris nggak pernah salah. Nyaris. Ternyata ada celah kecil yang disebut laporan minoritas. Dan disinilah semua jadi makin menarik atau makin kacau. Tergantung sudut pandang. Heinemann menjelaskan bahwa seringkali ketiga prekok melihat peristiwa dengan cara yang sama. Tetapi sesekali salah satu melihat berbeda dari dua lainnya. Kenapa John tidak tahu soal ini? Karena laporan minoritas ini dihancurkan oleh seseorang begitu muncul. Pertanyaannya kenapa? Kenapa dihancurkan? Jelas agar pre-crime bisa berfungsi di publik. Tidak boleh ada satupun keliru. Maksud dari Heinemann, orang-orang yang pernah John tangkap mungkin bisa saja memiliki masa depan alternatif. Tidak selalu berakhir dengan pembunuhan. Dengan kata lain, bisa saja sebagian orang yang John tangkap adalah orang tidak bersalah. John bertanya, apakah Lemar tahu tentang ini? Heinemann berkata tentu,
Lemar tahu tentang laporan minoritas. Tetapi pada saat itu, Lemar melihat bahwa laporan minoritas ini tidak penting. Disinilah John tersadar bahwa sistem pre-crime tidak sempurna. Heinemann menyuruh John untuk tidak percaya dengan siapa-siapa. Tugas John sekarang jika ingin tahu kebenarannya, carilah laporan minoritas tersebut. Sebuah laporan yang bisa meruntuhkan pre-crime. Heinemann dengan gaya penuh rahasia memberitahu John bahwa laporan minoritas itu masih ada. Dia menjelaskan bahwa sistem pre-crime dirancang agar laporan alternatif tersebut tersimpan di tempat aman. Tapi ini bukan tempat aman biasa, seperti berangkas bank atau gua Batman. Tempat aman itu adalah salah satu prekok. Ya, laporan minoritas sebenarnya ada di otak prekok. Kalau pre-crime ini adalah drama, prekok adalah USB-nya. Mendengar ini, John langsung menyusun rencana super gila, menculik salah satu prekok. Sebelum misi nekat itu dimulai, John sadar kalau dia butuh trik licik untuk bisa masuk ke markas pre-crime yang dijaga ketat dengan pemindai mata di mana-mana. Jadi dia pergi menemui Solomon, seorang dokter gadungan yang tingkat gilanya itu cocok banget jadi karakter villain komik. Kenapa John memilih Solomon? Karena dia tahu hanya orang seaneh Solomon yang bakal mau melakukan operasi penggantian mata tanpa banyak tanya. Begitu John tiba, Solomon langsung mendekat dengan gaya ramah tapi creepy. Tanpa basa-basi, dia menyuntikkan sesuatu ke John. Tentu saja, John yang sudah stres berat langsung panik dan bertanya apa isi suntikan itu. Solomon dengan santai bilang itu cuma anestesi. Dan ya, anestesi itu bekerja dengan instan. John mulai mabuk berat dan setengah gak sadar. Disinilah Solomon memanggil partner kerjanya, seorang perempuan yang kelihatannya lebih gila daripada Solomon. Operasi pun dimulai. Dengan alat seadanya, mereka mengganti retina John kayak tukang servis HP yang kerja di kios pinggir jalan. Dan ya, buat yang penasaran siapa Solomon, dia bukan sekedar dokter abal-abal. John sebenarnya sudah lama kenal Solomon. Dulu dia pernah menangkap Solomon karena dia dikenal sebagai dokter plastik gila. Kenapa gila? Karena dia pernah membakar pasiennya sambil merekamnya. Entah buat apa. Jadi ya, latar belakang Solomon jelas jauh dari kata normal. Sementara itu di tempat lain, Danny, si agen FBI, bertemu dengan Lara, istrinya John. Danny yang hobinya menggali rahasia langsung bertanya soal kebiasaan buruk John, terutama soal obat terlarang. Lara mengungkapkan sesuatu yang cukup kelam. John mulai menggunakan obat-obatan setelah kehilangan putra mereka, Sean. Bahkan Lara mengaku John pernah hampir bundir karena gak tahan menghadapi rasa kehilangan itu. Lara sendiri memutuskan untuk meninggalkan John karena setiap kali dia melihatnya, dia selalu teringat akan Sean. Perceraian mereka ternyata bukan soal cinta yang hilang, tetapi luka yang terlalu dalam. Kembali ke ruang operasi dadakan, Solomon akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Dia memperingatkan John untuk tidak membuka perban selama 12 jam. Kalau melanggar, selamat datang, kebutaan permanen. Tapi Solomon gak berhenti di situ. Sebagai bonus, dia memberikan enzim pelumpuh sementara yang bakal bikin wajah John terlihat kacau balau, seperti efek make up yang gagal. Solomon juga memberikan mata asli John kembali, yang dimasukkan ke dalam kantong plastik kecil, kayak hadiah pulang dari pesta ulang tahun. Cuman ini jauh lebih aneh. John sekarang dengan identitas baru yang benar-benar unik, siap melanjutkan rencananya yang makin lama makin mirip misi mustahil. Dan satu hal pasti, ini belum puncak kekacauan. Jadi John sudah kelelahan luar dalam, akhirnya bisa tidur. Tapi namanya hidup, John mana pernah ada yang simple. Bahkan di mimpi pun, drama masih terus mengikutinya. Flashback pun menyerang. John mengingat momen indah bersama Sean, putra kecilnya, di sebuah kolam renang. Mereka sedang latihan tahan nafas di air. John dengan gaya ayah penyayang mengajari Sean teknik bertahan nafas di bawah air. Momen itu penuh tawa dan kebahagiaan. Tetapi tiba-tiba semuanya berubah saat John keluar dari air setelah sesi latihan. Sean menghilang. Panik, John mencari Sean ke setiap sudut kolam, tetapi nihil. Kebahagiaan itu mendadak berubah jadi mimpi buruk. Dan ya, John terbangun
Dengan kepala masih berat oleh mimpi buruk, John mencoba bertahan hidup. Dia lapar, dia haus. Masalahnya, semua makanan di tempat Solomon sudah busuk. Dan karena matanya masih dibalut perban, John gak bisa membedakan mana roti seger dan mana roti yang sudah bisa dijadikan fosil. Kalian pikir itu sial? Tunggu dulu, nasib apes John makin parah ketika timnya sendiri datang untuk menangkapnya. Mereka membawa alat canggih yang disebut laba-laba. Robot kecil berbentuk serangga yang bisa menyelinap ke tempat sempit dan memindai mata. Kalau salah satu robot ini berhasil memindai mata asli John, tamatlah sudah. Tapi John bukan orang biasa. Dengan kejeniusan dan keahlian ala ninja futuristik, dia berhasil mengelabui robot-robot itu. Momen paling epik adalah saat salah satu laba-laba akhirnya memindai mata John tepat ketika alarm Solomon berbunyi. Jadi penglihatannya selamat dan dia masih bisa kabur. Scanning. Keep your eyes open. Just stay still. Stay still, baby. Open your eyes. I show 27 warm bodies. We lost one. We got an ID. It's not him. Really is wonderful to be a precog. Sementara itu di sisi lain kota, Danny sibuk mengutak-atik visual ramalan Precock. Dengan gaya detektif yang obsesif, dia menemukan sesuatu yang menarik. Dalam visual itu, ada sosok perempuan misterius. Penemuan ini jelas makin mengupas misteri yang selama ini membingungkan. John yang sudah siap dengan identitas barunya kembali ke misi utamanya, menculik Agatha, Precock utama. Berbekal enzim dari Solomon yang bikin wajahnya berubah jadi seperti hasil filter Instagram yang gagal, John menyusup ke markas pre-crime. Di balik wajah berantakan itu, satu hal pasti, John gak main-main. Dia tahu misi ini bisa jadi harapan terakhirnya untuk membuktikan bahwa dia bukan pembunuh. John pun masuk. Di sana ada identifikasi mata untuk masuk. Maka dari itu John memindai mata aslinya yang dia bawa dengan menggunakan plastik dan alhasil dia berhasil menerobos masuk. Di sisi lain, semakin dalam Danny mengecek visualnya. Dia sadar bahwa perempuan itu adalah Agatha. Danny mulai tersadar bahwa salah satu rencana John adalah menculik Agatha, salah satu Precock. Danny bersama dengan yang lain pun pergi ke tempat Precock berada dan di sanalah John ketahuan. John berhasil kabur membawa Agatha. Wally menjelaskan jika salah satu dari ketiga Precock menghilang, maka masa depan tidak bisa diramalkan. Wally juga menjelaskan dari antara ketiganya, Agatha merupakan Precock yang paling terampil atau berbakat. Agatha yang baru pertama kali merasakan udara luar terlihat bingung dan kedinginan. Tapi John di tengah kekacauan ini tetap punya sisi gentleman. Dia membelikan pakaian baru untuk Agatha supaya mereka bisa menyelinap di tempat umum tanpa menarik perhatian. Misi mereka berikutnya bertemu dengan Rufus T. Riley, seorang hacker jenius yang menjalankan bisnis ilegal bernama Cyber Parlor. Tempat ini adalah perpaduan arcade virtual dan dunia bawah tanah kriminal. Ibarat surga gelap bagi mereka yang ingin menghapus jejak digital atau sekedar merasakan adrenalin dalam simulasi virtual. John membawa Agatha ke sana dengan satu tujuan, meminta Rufus menggali informasi dari pikiran Agatha. Awalnya, Rufus berlaga ogah-ogahan, tetapi sedikit intimidasi berhasil membuatnya berubah pikiran. Setelah beberapa alat canggih dan teknologi ilegal digunakan, Agatha mulai menunjukkan ramalan visual. Tapi hasilnya tidak seperti yang John harapkan. Dia tetap melihat dirinya membunuh Leo Crow. Tidak ada laporan minoritas, tidak ada masa depan alternatif. Jadi, apa yang dimaksud Heinemann dengan laporan minoritas? John mulai meragukan segalanya. Tiba-tiba, Agatha mengeluarkan ramalan baru, kali ini tentang pembunuhan Anne Lively, seorang wanita yang ditenggelamkan.
John langsung sadar Agatha ingin John melihat siapa pelaku sebenarnya di balik pembunuhan ini. Saat ramalan semakin jelas dan pelaku hampir membuka topengnya, serangan mendadak dari tim pre-crime menggagalkan segalanya. John langsung membawa Agatha dan mencoba untuk kabur. Karena Agatha bisa melihat masa depan, tentu John berhasil kabur dengan mudah. Turn in here. Wait. 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 Drop some money. Pelarian tersebut menuju ke tempat di mana Leo Crow dibunuh. Gedung-gedung yang menyerupai ramalan Agatha dan orang yang menggunakan kacamata ternyata hanyalah gambar. John melihat jamnya dan berdasarkan jam, 12 menit lagi dia akan membunuh Leo Crow. John masuk ke dalam, mengecek daftar tamu satu persatu. Dan benar, ada satu orang tamu di sana yang bernama Leo Crow. Agatha menyuruh John untuk pergi karena sebenarnya dia mempunyai pilihan. John menolak. John berkata bahwa dia ingin tahu apa yang terjadi kepada hidupnya. John juga berjanji bahwa dia tidak akan membunuh Leo Crow. John pergi ke kamar nomor 1006. Dia melihat wanita tua sedang menghisap rokoknya lalu tertawa. Sesuai dengan ramalan Agatha. Ketika masuk, John membeku. Dinding kamar itu penuh dengan foto-foto anak kecil. Situasinya berubah dari aneh jadi mengerikan. Instingnya memaksanya untuk mencari sesuatu. Dan dia menemukannya. Foto Sean, putranya. Ini bukan kebetulan, ini nyata. Dunia John seketika runtuh. Seolah segala teori konspirasi selama ini adalah benar. Di tengah kekacauan emosinya, Leo Crow akhirnya muncul. Penampilannya tidak meyakinkan. Pria itu terlihat seperti tahu ini adalah akhir garisnya. John yang sudah terbakar emosi langsung menghajarnya. Satu pukulan, lalu pukulan berikutnya. Sampai akhirnya Leo mengaku. Katanya Sean dibunuh dan tubuhnya dibuang ke teluk. Pengakuan ini seperti pisau tajam menusuk dada John. Segala rasa sakit, penyesalan, dan amarah berkumpul menjadi satu. John mengambil pistolnya dan mengarahkannya ke Leo. Agatha di sisi lain berkata, John bisa memilih. Dan apa yang dipilih John? Apakah dia akan membunuh Leo Crow atau sebaliknya? Dan ya, John memilih untuk tidak membunuh Leo Crow. Dan bisa dikatakan ini adalah laporan minoritas John. Jadi ternyata John mempunyai alternatif masa depan, yaitu tidak membunuh Leo Crow. Tetapi ada yang aneh. Leo Crow berkata, harusnya John menembaknya. Karena jika John tidak membunuhnya, keluarga Leo tidak akan mendapatkan apa-apa. Leo berkata bahwa seseorang bilang kalau John akan menembaknya. Jadi ternyata Leo disuruh berpura-pura membunuh anaknya John oleh seseorang. Dan jaminannya keluarga Leo akan mendapatkan uang. Karena mungkin Leo bersama dengan keluarganya sekarang sedang mengalami krisis ekonomi. John tambah bingung. Dia menghampiri Leo dan bertanya, siapa dalang dari semua ini? Dan ya, John mendekati Leo dan Leo malah mengambil senjatanya. Dan itulah akhir dari Leo Crow. Danny datang ke TKP. Danny berkata bahwa semua ini tidak masuk akal. Jika kau adalah pembunuh anak-anak, maka semua foto-foto ini seharusnya disembunyikan, tidak diletakkan begitu saja. Danny menyebut ini sebagai pesta bukti. Dan satu hal yang harus kalian tahu, sebelum menjadi FBI, Danny dulu bekerja sebagai detektif pembunuhan. Jadi, Danny menyimpulkan bahwa semua ini sudah diatur. Danny bertemu dengan Lemar untuk menjelaskan semuanya. Danny menunjukkan visual ramalan Precock tentang pembunuhan Anne Lively. Danny berkata bahwa ramalan Agatha dengan dua Precock lainnya itu berbeda. Disinilah Danny menemukan laporan minoritas. Di visual ramalan Agatha terlihat angin permukaan di atas air.
bergerak menjauhi pantai. Sedangkan di ramalan visual Arthur dan Dashiell, anginnya berubah. Anginnya bergerak ke arah sebaliknya. Jadi bisa disimpulkan, pembunuhan ini terjadi pada waktu yang berbeda. Danny berpikir bahwa ada seseorang yang berhasil lolos dari pembunuhan. Jadi orang ini hanya menyuruh orang untuk membunuh Anne Lively. Orang seperti gelandangan, pecandu, orang yang tidak punya apa-apa. Pre-crime mencegah pembunuhan ini terjadi, menangkap dan memenjarakan pembunuhnya. Lalu saat itu juga orang lain yang sudah melihat ramalan dan memakai pakaian yang sama melakukan pembunuhan dengan cara yang sama persis, yang benar-benar sama. Dengan begitu, teknisi, orang yang menyelidiki kasus ini akan mengira bahwa ramalan visual Agatha dengan perikok lainnya itu sama. Tentu saja orang itu harus punya akses untuk melihat ramalan-ramalannya, orang yang membunuh Anne Lively. Orang di posisi tinggi, dan kalian tahu siapa orangnya. This is the murder of a woman named Anne Lively. It's the same prevision. Not quite. Moving away from shore. The ripples are moving the other way. Murder in exactly the same way. Tepat di depan mata Danny, orang itu adalah Lemar. John dan Agatha pergi ke rumah Lara, dan Lara menelpon Lemar meminta bantuannya. Lemar menyuruh Lara untuk menahan mereka karena dia akan ke sana. Singkatnya, Lara dan John reuni kembali. Mereka mengingat-ingat masa-masa di mana Sean masih ada. John mulai menjelaskan ke Lara bahwa ada seseorang ingin John berpikir bahwa Leo Crow membunuh Sean. Pertanyaannya, kenapa orang ini ingin menjebak John? Disinilah John mulai sadar tentang pembunuhan Anne Lively. John kembali ke rumah menemui Agatha dan sayangnya. Arrest for the murders of Leo Crow and Danny Whitworth. John sudah ditangkap duluan. Dia dituduh membunuh Leo Crow dan Danny, yang padahal semua itu adalah perbuatan Lemar. Agatha sekarang kembali ke perusahaan pre-crime, bekerja sebagai perikok, dan John sekarang di penjara. Besoknya, Lara bertemu dengan Lemar. Lemar meminta maaf tentang John karena katanya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Lemar menyuruh Lara untuk tenang. Karena setelah sekian lama, akhirnya John berhasil menemukan pembunuh anaknya, yaitu Leo Crow. Padahal itu semua bohong, itu semua hanya permainan Lemar. Lara mulai bertanya, siapa itu Anne Lively? Lemar berbohong dengan berkata bahwa dia nggak tahu siapa Anne Lively. Lara mulai menjelaskan, John berkata bahwa dia dijebak karena tahu tentang Anne Lively. John juga berkata bahwa Leo Crow itu palsu. Lemar mulai menenangkan Lara. Lemar berkata bahwa John merupakan detektif terbaik yang dia kenal. Tetapi Lemar minta maaf karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. John terbukti telah membunuh Danny dengan menggunakan senjatanya sendiri sehingga susah untuk dikeluarkan dari penjara. Lemar berkata bahwa hari Senin dia akan memeriksa kembali bukti pembunuhan Danny. Terus dia juga akan menyuruh Gideon, penjaga pusat data pre-crime, mencari jika ada yang menenggelamkan wanita bernama Anne Lively. Di sini Lara sangat bingung sekaligus sadar. Lara tidak pernah berkata bahwa Anne Lively tenggelam. Tetapi kenapa Lemar tahu bahwa Anne Lively tenggelam? Bahkan di awal, Lemar mengaku bahwa dia nggak kenal siapa itu Anne Lively. Disinilah Lara beraksi. Dia mengambil pistol yang ada di ruangan Lemar, lalu pergi ke tempat penahanan untuk membebaskan John dengan cara menodongkan senjata ke Gideon. Pertanyaannya, bagaimana Lara masuk dengan menggunakan mata asli John? Di sisi lain, Lemar sedang asik melakukan press conference untuk menjadi direktur baru perusahaan pre-crime. Lemar memberikan pidato dan terlihat semua yang ada di sana terpukau padanya. Tetapi sepertinya hal itu tidak akan berakhir lama. Lemar mendapat telepon dari seseorang dan itu adalah John. John mulai membawa-bawa soal Anne Lively.
Dan ternyata Anne Lively adalah ibunya Agatha. Kalian harus ingat, tanpa adanya Agatha, tidak ada pre-crime karena dia yang paling berbakat dari ketiganya. John meminta bantuan timnya untuk mengeluarkan visual Agatha tentang pembunuhan ibunya. Dan visual tersebut disiarkan di press conference milik Lemar. Dan ya, semuanya pada kaget. Yang awalnya terpukau, semua wajah di sana menjadi sangat sedih. Karena ternyata orang yang membunuh ibunya Agatha, Anne Lively, adalah Lemar. Kenapa? Karena Anne Lively ingin anaknya kembali. Dia tidak ingin Agatha menjadi perikok. Lemar tidak mau, maka dari itu dia membunuhnya. Lemar menyuruh orang untuk membunuh Anne Lively. Orang ini ditangkap oleh pre-crime. Lalu setelah orang ini ditangkap, Lemar merekayasa pembunuhan yang dilakukan orang ini. Sehingga ketika dilihat detektif di pre-crime, ramalan terlihat sama. Dan ya, setelah Anne Lively dibunuh, data dia dimanipulasi menjadi orang hilang. Lemar keluar dan dia melihat John. Lemar langsung mengambil senjata, mengikutinya, dan bola merah muncul. Pelakunya adalah Lemar dan korbannya adalah John. Ketika Lemar menyebut nama Sean, John marah. John berkata bahwa Lemar menggunakan ingatan John tentang putranya yang sudah mati untuk menjebaknya. Karena Lemar tahu dengan hal itu John bisa membunuh. Di visual ramalan terlihat Lemar membunuh John. John menyuruh Lemar untuk memilih. Jika Lemar tidak membunuh John, maka ramalan perikok salah dan pre-crime akan berakhir. Tetapi jika Lemar membunuh John, dia akan ditangkap dan perikok benar sehingga pre-crime akan tetap ada karena berjalan sesuai fungsinya. Orang-orang masih akan percaya dengan perikok karena ramalannya itu benar, gak salah. Tetapi yang dipilih Lemar tidak disangka-sangka. Lured Anne Lively now to reuniting her with her daughter. You killed her yourself. Anne Lively became just another missing person. What are you gonna do now? You still have a choice, Lamar. Give me my boy. Lemar meminta maaf kepada John. Dia menembak dirinya sendiri hingga mati. Dan itu adalah akhir dari Lemar sekaligus perusahaan pre-crime. Semua tahanan yang ada di pre-crime diampuni dan dibebaskan. Meski kepolisian terus mengawasi mereka sampai tahun-tahun mendatang. John dan Lara kembali bersatu menjadi pasangan. Terlihat sekarang Lara hamil dan mereka akan mempunyai anak lagi. Sementara Agatha, Arthur, dan Dashiell dipindahkan ke lokasi rahasia di mana orang-orang gak tahu. Sebuah lokasi, sebuah tempat di mana mereka bertiga bisa bebas dari bakat mereka. Tempat di mana mereka bisa menjalani hidup dengan tenang. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.